Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya semuanya, kita jumpa lagi di YouTube Panawung Jaya Channel. Dalam video ini, kami akan menayangkan kegiatan siswa-siswi dari Sekolah Darmayanti bersama Kang Ade Upai. Mengenal lebih jauh tentang Desa Wisata Lembur Awi dan beberapa jenis bambu yang ada di sini, bagaimana keseruannya ayo kita saksikan, tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Silahkan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten ayeuna diteraskeun kanggo perkenalan hiji-hijina jenis bambu. Panginten ieu namina ieu awi hideung. Awi hideung tiasa oge dianggo alat musik, tiasa kanggo furniture diantawisna ngadamel kursi, meja, lomari sareng nu sanesna, risbang oge tiasa tina awi hideung. Oge tiasa oge kanggo konstruksi bangunan penebangan awi saena di tabuh 10 dugiga tabuh 2 sonten. Janten tos turun cai ibun namanya ditebang. Pami sonten sekitar tabuh 2 ibun mulai masuk deui gitu. Janten gampang kurayap ieu awi hideung. Salajengna urang kana anu sanesna. Anu sanesna ieu jenisna ieu haur cucuk. Haur cucuk tiasa oge kanggo konstruksi bangunan. Teras upami di kampung secara kearifan lokal ieu tiasa oge kanggo naon saur sepuh mah tulak bahla gitu kagunaanna teh. Di buku-bukuna aya cucukan ieu nu janten ngabedakeun kana jenis awi ieu. Teras anu salajengna aya oge ieu jenisna awi betung, awi bitung. Ieu kanggo konstruksi bangunan lebih bagus karena naon? Si ketebalan ieuna janten kanal pisan gitu awi betung mah. Janten lebih bagus kanggo konstruksi bangunan gitu. Teras anu salajengna painten urang majeng kana awi kendang. Mainten rada tebih dipalih ditu urang jelaskeun ti dieu wae. Awi kendang biasa dianggo painten kanggo kerajinan, sapertos kerajinan naon sendes nu kararitu gitu awi kendang. Jenisna aya di palih ditu. Aya oge haur biasa. Haur biasa mah tiasa oge kanggo pager nya kanggo anu kararitu. Aya deui jenis awi tali. Awi tali biasa siseueurna dianggo ngadamel sapertos boboko, pipiti, aseupan, gitu hihid, sapertos anu kararitu. Teras aya oge jubung, carangka, tolomong, eta samikeun tina jenisna seueurna awi tali. Talebug, nyiru, ayakan, eta seueurna tina awi tali. Aya oge awi nu sanesna sapertos awi temen. Kaleresan di dieu teu nyandak conto sapertos jubung. Jubung kan saha nu terang jubung? Terang hihid, san terang hihid. Terang hihid, boko. Upami jubung mah bentukna teh bulet. Paranti nyimpen aseupan teh namina jubung kadinya gitu. Teras upami di kampung mah di Sunda punten saha di dia anu sok nyangu. Nyanguna sok kana seeng eta nampi kana magicom. Seserna ayeuna mah kitu simpelnya kana magicom. Upami kampung mah kanu seeng nya aseupan eta teh seeng teras nganggo aseupan teras aya oge jubung dikarihna dina dulang gitu ti payun mah. Ayeuna mah simpel kan magicom tos cetrekeun tos we teu kedah nirun seuneu teu kedah naon-naon tah kapungkur mah gitu. Cuman dina jenis makanan eta painten upami nganggo aseupan eta sok aya naon upami dina ieuna mah jarang kakeunaan ku panyawat gitu. Margi ku dina haseupna, ku dina ieu-ieuna. Teras awi oge tiasa naon
nolak ieu panyawat gitu sapertos kan dikana asupankeun sajanten energi eta teh aya gitu upami ayeuna mah kan dina Magicom mah langsung we aseupna naon-naonna di dinya gitu. Itu di antawisna. Aya deui. Dulang teh kayak apa? Kayak baskom mun ayeuna mah kan baskom. Dulu mah dulang dibentukna siga kieu biasa oge dianggo ngarih. Itu si dulang. Ditebang. Pami ieu mah harusna mah setahun sekali penebangan ini. Amun ditebang setahun sekali jadi si ibungna teh lebih seueur gitu. Kalau secara apa logika sekarang gitunya kan si air ibun kalau dari pagi sampai jam 10 itu ibunnya masih nempel gitu. Jadi belum turun gitu si airnya kan ini mengandung air. Jadi airnya belum turun gitu. Kalau jam 10 sampai jam 2 itu air udah minim, udah sedikit. Kalau jam 2 mulai lagi si airnya, mulai penuh lagi gitu. Terus ini juga bisa dipakai obat-obatan. Kalau misalkan ada yang batuk, ada yang namanya air tuak. Air tuak itu air dari bambu. Tuak bukan dijual Gitu. yang di dalam. Bukan. Iya. Jadi airnya teh enggak kayak mata air gitunya enggak garajela gitu. Jadi ini disepak sedikit, terus si airnya itu jatuhnya sedikit-sedikit gitu. Paling segini paling dapat setengah gelas lah sehari. Itu bagus buat pengobatan obat batuk, obat apa itu bagus ini airnya. Ya. Obatnya yang lebih ampuh gitu buat obat batuk. Bisa juga obat buat jantung. Gitu. Tapi harus rutin gitu. Kan kalau kita mah kayaknya ini kalau ngambil air dari sini merang gitu gimana. Padahal ini buat pengobatan. Gitu. Cangkilung itu sejenis apalah? Sejenis hama gitu. Sejenis ulat gitu. Yang adanya di dalam ya di dalam bambu gitu. Juga tidak semua ada cangkilungnya gitu. Jadi ada misalkan ini di satu dapur paling satu ada cangkilung gitu biasanya gitu. Di sangrai itu pakai sangrayan. Ada yang tahu ya sangrayan? Tidak tahu sangrayan. Kalau sangrayan kayak katel yang terbuat dari tanah. Buat kayak rumah bisa gitu. Buat dipakai bilik bisa pakai bilik, pakai reng. Reng itu buat penyangga genteng. Kan ini ada kaso-kaso, ada reng gitu. Reng itu yang sebesar gini buat penyandang genteng gitu. Itu namanya reng. Iya, yang di atas. Terus ada dolos gitu. Dolos itu buat penyangga palupuh. Palupuh apa? Nah, salah satunya itu palupuh. Mungkin udah tahu rupanya, tapi tidak tahu namanya gitu. Itu namanya palupuh. Ada kalau yang itu bukan reng, yang di bawah palupuh itu bukan reng, itu bahas, namanya bahas. Terus yang di bawah bahas itu namanya dolos, gitu. Ya, cuman yang membedakannya terbalik. Kalau papan dari kayu, palupuh dari bambu gitu. Sama itu. Bisa juga awi teman yang buat alat musik. Kalau ini mah terlalu tebal gitu. Kalau teman mah sama bisa gitu. Bisa juga dipakai alat musik gitu. Cuman kalau di warna lebih enak kelihatannya awi hideung gitu. Bisa itu. Rebungnya bisa kan?
bisa juga. Bisa itu, bisa dimakan di dalam bambu hitam. Kalau semua bambu itu ada gitu, ada air gitu. Cuman bambu hitam juga bisa dimakan. Cuman yang gak bisa dimakan itu hanya awi tali. Itu gak bisa dimakan. Itu yang di bawah, di sini nggak ada yang di bawah. Yang deket saung itu. Pahit. Rasanya itu pahit. Kalau awi tali mah, kalau nggak terasa kalau yang gini. Kalau ini malah enak, kayak manis-manis gimana gitu. Awi haur enak, awi hideng enak itu dimakan. Caranya itu di kulu bola. Nah, di kulu bola terus dibuang China, terus bisa oke dicek ya mah diurab, digoreng, dioseng gitu. Manfaatnya satu ya buat itu kan tidak ada pengawet itu. Manfaatnya itu jadi kita itu terhindar dari formalin ya yang gituan gitu. Kalau daunnya nggak bermanfaat? Daunnya bermanfaat seperti kayak gini, ini juga bisa untuk pupuk kompos gitu kalau daunnya. Bisa juga untuk pengobatan, kalau pengobatan itu buat apa di lehang gitu kan bisa harus pakai daun bambu gitu. Lehang itu kayak pengobatan tradisional gitu ya. Misalkan dicampur daun bambu, daun manalika, daun-daunan kayak di kampung gitu, disatuin satu ember terus digodok pakai air panas. Nah, lalu si uapnya itu kita itu di kerudung, kita lagi meriang. Coba aja pakai daun-daunan terus dicampurin, direbus. Si airnya itu jangan dibuang. Pas udah direbus dimasukin ember, kita itu dikarimun lah sama itu biar keluar keringat. Cobain rasanya. Jadi kayak dari dokter gitu. Kalau secara detail ini tuh manfaatnya itu banyak. Manfaat dari awi gitu. Terus misalkan untuk pengobatan pernapasan juga bisa gitu. Kalau kan kayak kemarin dia itu lagi sesak napas. Terus dia lari ke sini, cuman jalan-jalan di sini, alhamdulillah gitu. Penyakitnya berkurang gitu. Manfaat dari hawanya juga, udaranya juga gitu. Jadi lebih enak. Iya, kayak sekarang kan udah jam 11. Kalau nggak di sini udah panas kan? Kalau di sini nggak terasa gitu. Pak, kalau di daerah sini ada nggak hutan adatnya atau ya maksudnya hutan larangan yang nggak sembarangan orang boleh masuk gitu? Ya sebenarnya kan buat kelestarian hutan itu sendiri kan. Di sini ada nggak? Salah satunya ini juga biar awi itu nggak punah gitu. Kan untuk sementara yang menebang sembarangan gitu. Jadi kita itu melestarikan di sini biar nggak punah jenis-jenisnya. Terus kalau secara hutan larangan mah kayaknya nggak ada sih. Lebih ke dengan ada peraturan mungkin ya. Iya gitu. Jadi di sini yang nebangnya hanya yang pengelolanya aja yang boleh nebang ini. Iya, kalau di sini. Mereka ke depannya. Amin, tentang amin. Kebudayaan ini ya Pak ya. Karena menurut saya mah udah miris ya sekarang mah kebudayaan teh. Kayak misalkan anak-anak yang biasanya mereka kalau kita lihat sore-sore nih biasanya anak-anak masih bisa main layang-layang, masih bisa anak-anak teh ngelihat main sondah atau enggak main loncat tinggi dulu mah ya. Tapi sekarang udah jarang sekali anak-anak kayak gitu melakukan permainan tradisional. Itu permainan hal yang menyenangkan. Tapi sekarang juga mereka lebih senang sama apa? Handphone. Mereka main Mobile Legends apakah di handphonenya. Nah ini kan menjadi kekhawatiran kita semua gitu ya Pak.
Jadi di era globalisasi ini yang kita harapkan sebagai pihak sekolah mah khususnya ya untuk menunjang mereka tuh jangan sampai tergerus oleh yang namanya arus globalisasi, tapi mereka harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Caranya dengan misalkan teknologi yang ada, bagaimana si teknologi ini bisa bisa maju ke depannya atau bisa mereka menggunakan teknologi ini tapi dengan cara mereka berbudaya itu apa? Mentalnya yang berbudaya. Mentalnya yang berbudaya itu dengan cara mereka senang kesenian, ya mereka yang mempromosikan kesenian kita. Jangan sampai yang luar nih mendunia di kita, tapi kita tidak menduniakan kesenian asli kita. Itulah yang diharapkan anak-anak di sini, khususnya anak-anak SMA Darmayanti bisa melakukan itu gitu. Amin, mudah-mudahan kayak gitu. Nah, kalau boleh komen mungkin dari Ibu bagaimana kesan atau kritik saran untuk manajemen Dela juga untuk lokasi Delanya. Untuk saya mah ya Pak, udah bagus ya, dengan keterbatasan yang ada, manajemen di sini sudah sangat mengupayakan, sudah sangat bisa merangkul anak-anak di lingkungan sini untuk terus mencintai kesenian. Itu juga sudah menjadi buat kami atau kita kan sebagai kalau guru anak-anak di sini kan buat jadi agent of change itu ya Pak. Jadi generasi perubahan nih mereka pelaku perubahannya. Dan DLA ini tuh memfasilitasi itu gitu dengan adanya tinggal anak-anaknya yang punya mental buat melestarikan kebudayaan itu. Ini udah ada wadahnya dekat sama kalian gitu. Nah itu yang keren Pak. Jadi di antara orang-orang yang sudah tidak peduli dengan kesenian, tapi DLA ini bisa dan terus ada lestari di lingkungan yang sudah sudah mulai hilang keseniannya gitu menurut saya. Buat teman-teman semua, dengan banyak kesibukan kita, mari kita terus berbudaya, mencintai kebudayaan kita, bahwa kita adalah orang Indonesia, kita adalah orang Sunda yang harus melestarikan kebudayaan Sunda. Baraya Panaung Jaya Channel, jenis bambu apus atau Gigantokloa apus, bambu petung atau Dendrocalamus asper, bambu hitam, bambu ulung, gombong atau Gigantokloa atroviolacea, bambu kuning atau Bambusa vulgaris. Bambu gombong, Gigantokloa verticillata, termasuk ke golongan bambu tipe bahan konstruksi, yang tingginya mencapai 30 m dan diameter sekitar 5 hingga 13 cm. Bambu gombong berasal dari daerah Malaysia Utara dan Myanmar. Penyebaran bambu gombong dimulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Salah satu jenis bambu yang ditemukan melimpah di wilayah Indonesia adalah bambu duri, Bambusa blumea. Umumnya, bambu duri ditemukan tumbuh di daerah tropis yaitu di sepanjang tepi sungai. Selain memiliki makna simbol perjuangan, bambu juga memiliki beragam karakteristik serta kemampuan yang beragam. Mulai dari kemampuan pertumbuhan, kekuatan, hingga beragam khasiat yang ditimbulkan. Dalam banyak kisah, bambu runcing melambangkan senjata ikonis Indonesia di masa penjajahan Belanda. Orang Cina menjadikan bambu sebagai simbol ketegasan dan ketulusan, sedangkan orang India menjadikan bambu sebagai tanda atau lambang persahabatan. Bambu hitam, Gigantokloa atroviolacea, adalah sejenis bambu yang acap dipakai sebagai bahan untuk membuat alat musik, furnitur, dan perkakas rumah tangga. Bambu ini semula hanya didapati ditanam orang di Jawa, tetapi kini telah tersebar ke banyak tempat. Dalam bahasa daerah, ia disebut awi hideng, awi wulung pring ireng, pring ulung dalam bahasa Inggris ia disebut black bambu, Java black bambu atau tropical black bambu. Pengenalan bambu yang merumpun, padat dan tegak. Rebungnya hijau kehitaman dengan ujung jingga, tertutup oleh bulu-bulu yang berwarna coklat hingga hitam. Buluhnya lurus dan tegak, mencapai tinggi 15 meter, garis tengahnya 68 cm dan ruas-ruasnya sepanjang 40-50 cm, tebal dinding bulu helka. 8 mm, hijau gelap ketika muda, berubah menjadi ungu kehijauan hingga kecoklatan gelap, dengan lampang berupa cincin berwarna pucat atau keputihan pada buku-bukunya, buku-buku dekat tanah dengan sedikit akar udara. Agihan dan ekologi bambu hitam menyebar di wilayah Asia tropis, India, dan kawasan Malaysia, semuanya dari pertanaman, asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti. Yang jelas, bambu ini banyak ditanam orang di wilayah perdesaan Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta berhasil dikembangkan di Sumatera bagian selatan. Dari Jawa, bambu hitam dibawa ke India pada paruh kedua abad 110 untuk ditanam di kebun raya Kolkata, dan belakangan bambu ini juga diintroduksi ke Australia serta Thailand dan Filipina.
Manfaat bambu hitam terutama dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alat-alat musik tradisional seperti calung, angklung, gambang, dan celempung. Bambu ini baik pula dipakai untuk membuat perlengkapan rumah tangga seperti furnitur, balai-balai, dan kerajinan tangan seperti berbagai jenis anyaman diantaranya boboko, hihit, ayakan, tolombong, asepan, jubung, yiru, keranjang dan banyak yang lainnya. Berat jenis buluh yang masih basah antara 0,37, 0,48, menjadi 0,65 tatkala kering tanur. Kadar air buluh kering udara LK 16,8%. Rebungnya kerap dimasak sebagai sayuran.